kasih Alfa Yusrani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Selalu doakan kalian tetap sehat, tetap bisa melakukan segala aktivitasnya di rumah saja. Nah, kembali lagi dengan video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar melalui video ini ya, anak-anak. Nanti silakan siapkan buku tematik 2H. Buku tematik 2H-nya silakan disiapkan, dan juga buku catatannya juga disiapkan jika nanti ada yang mau dicatat. Oh ya, bagi anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi Miss Fani ya. Oke, terima kasih. Silakan mengikuti video ini. Baik anak-anak, untuk itu kita akan belajar di tematik 2H, keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, kita akan masuk pada subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Kita melakukan kegiatan di mana saja boleh, di rumah, sekolah, lingkungan, tempat bermain, ataupun tempat-tempat umum lainnya, ataupun tempat wisata lainnya. Beberapa kegiatan yang kita lakukan dapat membahayakan loh. Oleh karena itu, kita harus hati-hati anak-anak untuk melakukannya. Berhati-hati saat melakukan kegiatan adalah dengan mematuhi aturan keselamatan. Aturan keselamatan membuat kita waspada saat melakukan kegiatan. Nah, kita buka halaman 3 ya. Sudah dibuka anak-anak halaman 3 ya? Oke, di pembelajaran 1, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Nah, itu ada gambar Bibi sama Ibu. Ibu mengingatkan Bibi agar berhati-hati menggunakan setrika. Ibu bilang, "Bibi, siapa sih yang menyalakan setrika tapi meninggalkannya?" Bibi jawab, "Saya, Bu. Setrika saya tinggal karena saya tergesa-gesa mematikan keran air di kamar mandi. Saya lupa, Ibu, karena langsung membersihkan kamar mandi." Ibu bilang, "Lain kali lakukan pekerjaan satu persatu ya, sampai tuntas. Setrika yang dibiarkan menyala akan sangat panas. Panasnya dapat menyebabkan kebakaran. Hal itu sangat membahayakan." Nah, anak-anak, kita akan belajar aturan penggunaan alat elektronik. Yuk kita buka halaman 4. Sudah ya anak-anak, di halaman 4 kita beralih pada halaman kelima. Nah, ini adalah dimana hal-hal yang menyenangkan, yaitu belajar tentang waktu atau jam. Ya, di sini ada, perhatikan gambarnya. Bibi menyetrika pada pukul 9. Nah, jamnya, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Kalau jarum pendeknya menunjukkan angka 9, dibaca pukul 9. Coba kalau gambarnya Ino bangun pukul 5. Kalau dibacanya pukul 5, jarum pendeknya menunjukkan angka 5, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Nah, kalau yang paling bawah tuh, sudah ada contohnya. Kalau jarum pendeknya di angka 9, berarti pukul 9. Jarum panjangnya di angka 12. Kalau di sampingnya, jarum pendeknya di angka 3 nih. Kalau jarum panjangnya di angka 12, berarti pukul berapa ya? Kalau sebelahnya lagi, jarum pendeknya angka 1 nih. Jarum panjangnya angka 12, berarti pukul berapa ya? Coba pukul berapa? Ya, kalau sudah, coba halaman 6 yuk. Di halaman 6 ada lagi nih. Kalau jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 4, berarti pukul 4. Iya. Kalau sebelahnya lagi yang tengah itu, jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12, berarti pukul 2. Kalau sebelahnya lagi yang terakhir, jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya di angka 12, jadi pukul berapa anak-anak? Iya,
pukul 12. Kalau sudah, kalian boleh pasangkan gambar jam dengan keterangan yang sesuai. Keterangan pertama nih, Ino bangun pukul 5. Coba cari jarum pendek yang menunjukkan angka 5. Kedua, Ino sarapan pukul 6. Coba cari jarum pendek yang menunjukkan angka 6. Ino masuk sekolah pukul 7. Yo, cari lagi jarum pendek yang angka 7. Ino sampai di rumah dari sekolah pukul 11. Coba cari jarum pendek yang menunjukkan angka 11. Dan yang terakhir, Ino tidur siang pukul 2. Coba cari anak-anak yang terakhir. Berarti itu jawabannya. Kita masuk di halaman 7 ya anak-anak. Jamnya sudah mengerti semua ya untuk waktu atau belajar jamnya. Sekarang aturan di kamar mandi anak-anak. Selain penggunaan alat elektronik, terdapat aturan-aturan lain di rumah. Tuh ada gambarnya. Ino membaca aturan penggunaan kamar mandi sebelum menggunakannya. Aturan-aturan itu dilaksanakan agar kita terhindar dari bahaya. Contoh lainnya, aturan itu adalah aturan di kamar mandi. Yang pertama ada 5 poin tuh, menghemat penggunaan air. 2. Tidak berlama-lama di kamar mandi. 3. Bergantian membersihkan lantai kamar mandi agar tidak licin. 4. Menguras bak mandi secara teratur. 5. Menyiram kaktus atau toilet setelah buang air. Nah, di rumah anak-anak libur begini, bantuin mama membersihkan kamar mandinya ya, dengan hati-hati ya. Nah, sekarang berikan centang tuh, ada 5 pernyataan, berikan centangnya ya yang benar. Oke, sudah memberikan centangnya pada halaman 7 ya. Mana tuh yang benar? Oke, sekarang kita beralih di halaman 8. Nah, kalian harus baca dulu nih teksnya. Baca dan pahami dengan teliti dan hati-hati, karena ini cukup sulit ya. Nah, Miss Fani bantu bacain dari sini ya. Ino bertanya kepada ibu mengapa harus menghemat air. Ibu berkata bahwa air harus dihemat agar tetap tersedia ketika musim kemarau. Jadi kalau kalian menggunakan air harus hemat ya anak-anak. Tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh membuang-buang air juga, tidak baik. Selain itu, menghemat air termasuk cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena air adalah sumber kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Air merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita tidak boleh boros menggunakannya. Sekarang kita perhatikan penulisan kata Tuhan yang dicetak tebal itu ya. T-nya huruf kapital. Huruf pertama kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Diingat ya, boleh digarisbawahi. Huruf pertama kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Begitu pula dengan kata ganti Tuhan. Nah, kalau kita nulis kata ganti Tuhan itu ada 2. Seperti Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa. Itu ditulis juga pakai huruf kapital ya depannya, seperti ini. Y-nya besar, yang itu Y-nya besar, Maha M-nya kapital, Esa E-nya kapital gitu. Sekarang coba kamu berlatih, tulislah kembali kalimat berikut dengan benar. Ada 5 tuh. Itu ada beberapa yang nulisnya salah tuh. Nama Tuhan T-nya harus kapital ya. Coba dahulu. Silakan mengerjakan pada halaman 8. Sudah bisa ya? Sudah benar ya, harus menulisnya kata Tuhan harus T-nya kapital. Kalau mau pakai kata ganti Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, sudah ada contohnya pada halaman 8 ya. Silakan digarisbawahi. Kalau gitu kita beralih dari halaman 9 sampai halaman 10. Yang bagian bawah dulu ya. Itu ada lagu Pelangi. Silakan kalian sama orang tua di rumah, sama keluarga di rumah menyanyikan lagu Pelangi ini. Gitu.
Kalau dilihat di halaman 10, coba buka halaman 10. Lagu Pelangi dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Perhatikan penjelasan berikut, coba dilihat tandanya. Tanda yang pertama, berarti nada dinyanyikan makin lama makin kuat. Kalau tanda yang kedua, berarti nada dinyanyikan makin lemah. Lagu Pelangi memiliki birama 2/4. Ketukan pertama dinyanyikan lemah, pada ketukan kedua nada dinyanyikan kuat. Nah, coba kamu sama orang tua, kakak, adik, siapapun, saudara, opung, nenek, kakek bisa menyanyikan bersama. Silakan. Oke, kita buka halaman 11 ya. Bermain bola di halaman rumah. Loh, kok bermain bolanya di halaman rumah sih? Dari judulnya aja kita udah tahu ya anak-anak, bahwa bermain bola harusnya di lapangan luas, nggak boleh di halaman rumah. Coba kita lihat ya bacaannya. Kita baca sama-sama. Raka dan teman-teman bermain bola nih. Mereka bermain di halaman rumah Raka. Wah, Raka menendang bola, namun bola mengenai kaca hingga pecah. Ibu langsung menegur karena Raka memecahkan kaca jendela. Seharusnya Raka tidak boleh bermain di halaman rumah, kata si ibu. Raka langsung meminta maaf kepada ibu. Ibu memaafkan Raka. Ibu mengingatkan bahwa bermain bola di halaman rumah dapat membahayakan. Lalu ayah membersihkan kaca. Ayah melakukannya dengan hati-hati. Pecahan kaca segera disingkirkan agar tidak melukai siapapun. Nah, coba buka halaman 12 anak-anak. Di situ ada 5 pertanyaan. Coba dijawab. Siapa yang bermain bola tadi? Ayo, siapa yang bermain bola tadi yang mecahin mecahin kaca jendela di halaman rumah? Ayo, siapa tadi namanya? Iya, si Raka ya. Di mana mereka bermain bola? Di mana coba tadi di bacaannya coba ya. Lalu setelah mengerjakan itu, kalian boleh ngasih tanda centang ya, yang mana yang boleh dilakukan di kelas. Boleh nggak ya di kelas tidur? Nggak boleh kayaknya. Ada yang dulu pernah di kelas tidur nggak ya? Kalau di kelas lempar-lempar atau membuat gaduh boleh nggak? Kalau membuat gaduh tidak boleh ya. Silahkan dikerjakan dulu. Kita buka langsung pada halaman 14 dan 15 ya. Oke, sudah? Oke. Sikap yang harus dikembangkan ketika bermain. Nah, Ino dan teman-temannya bermain permainan jongkok dan berputar. Di antara mereka ada yang beda agama anak-anak. Meskipun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap menjunjung persatuan. Mereka juga mengembangkan sikap sportif. Sportif itu seperti jujur, tidak curang, seperti itu ya anak-anak. Tidak ada yang mau menang sendiri, nggak boleh ya. Itu namanya egois, nggak boleh mau menang sendiri ya. Jika ada yang tidak dapat menjawab, dia akan keluar dari permainan tanpa dipaksa. Nah, itu sebagai aturannya. Sikap persatuan dan sportif harus dilakukan setiap kali bermain. Bermain akan menyenangkan jika semua melakukan sikap tersebut. Nah, yang di bawah ada dua pertanyaan. Apa isi teks yang baru saja kita baca anak-anak? Apa coba? Isi teksnya apa? Sikap yang harus dikembangkan ketika bermain. Meskipun berbeda agama, kita harus mau menunjukkan sikap menjunjung persatuan, juga sikap sportif setiap kali bermain. Oke, yang kedua, apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Yaitu, kita kalau bermain gak boleh pilih-pilih teman, harus jujur, harus sportif, tidak ada yang menang sendiri, harus sesuai peraturan. Nah, kalau pada halaman 15 anak-anak silakan dicentang tuh. Anak-anak pasti tahu tuh mana yang benar tuh ya. Nah, setelah itu kalian harus menyusun kalimat
yang benar ini ya. Susun kata-kata acak berikut menjadi kalimat. Mulai dari cetakan yang tebal. Cetakan yang tebal, tapi perhatikan penulisan nama orang dan huruf awal pada kalimat. Perhatikan penulisan nama orang dan huruf awal kalimat. Harus huruf kapital. Dicoba dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan pada halaman 14 sampai 15. Bagaimana? Sudah bisa kan pasti ya di halaman 14 sampai 15? Kita beralih pada halaman 16. Sampai nanti kita akan bahas sampai halaman 19. Nah, di pembelajaran 3 ada teks nih, Bibi terluka. Bibi membantu ibu di dapur karena kurang hati-hati. Jari Bibi teriris pisau ketika memotong sayur. Aduh, pasti perih sekali. Luka di jari Bibi cukup dalam, darah keluar dari luka tersebut. Ibu langsung mengantar Bibi ke dokter. Oleh dokter, tangan Bibi diobati dan dibalut perban. Di rumah, Bibi dinasihati ibu. Ibu juga menasihati Ino dan Arin. Kata ibu, kita harus berhati-hati jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam. Jika tidak, bagian tubuh kita akan terluka. Ibu juga berpesan pada Ino dan Arin, berhati-hati ketika bermain. Contoh perilaku berbahaya nih anak-anak saat bermain adalah mengejar layang-layang putus di jalan raya. Masa kita pasti berbahaya dong. Kita bermain di jalan raya itu berbahaya ya. Nggak boleh ya, apalagi bermain layang-layang di jalan raya. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Itu pada bagian 16 yang paling bawah ada 5 pertanyaan. Silakan dijawab. Nah, jika sudah di halaman 17 itu juga ada pertanyaan dan bacaan. Silakan dikerjakan ya. Itu ada gambar seorang anak menggunakan pisau untuk memotong daun pisang, obat anti serangga termasuk benda yang beracun. Ini aturan keselamatan di rumah ya. Tuh. Setelah itu kita buka halaman 18. Apa yang terjadi jika tidak berhati-hati melakukan kegiatan seperti pada gambar? Itu ada 4 gambar ya. Yang gambar pertama menggunakan gunting rumput. Ya, gunting rumput itu sangat tajam ya. Jadi kalau kita menggunakannya tidak hati-hati bisa terkena tubuh kita. Yang kedua, ada anak memanjat pohon. Pohonnya cukup tinggi ya. Ya pasti berbahaya ya. Kalau memanjat pohon seperti itu ya, lebih baik menggunakan tongkat untuk mengambil buah. Jangan seperti itu, nanti bisa jatuh. Nah, kalau jatuh bisa sakit ya, bisa terluka parah. Gambar yang ketiga adalah bermain api melalui lilin, nanti bisa terbakar ya anak-anak ya. Gak boleh ya, kita harus hati-hati, harus diawasi oleh orang tua. Kalau yang keempat, nah itu bermain perang-perangan pakai payung. Harusnya tidak boleh ya pakai perang-perangan pakai tongkat biasa. Bisa pakai tongkat mainan saja, tidak boleh keras-keras ya, nanti bisa berbahaya. Nah, sudah ditulis ya. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah di halaman 19, kita harus menyalin nih yang di kotak warna krem ini. Kita harus salin pada kotak warna kuning. Harus menggunakan kalimat yang benar, yaitu huruf kapital dengan tepat, dan kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Gitu anak-anak, dicoba dulu. Ya, kita mulai di halaman 20 sampai 21. Kita akan belajar waktu atau jam. Ya, kita mulai sama-sama ya. Anak-anak menyimak ya dengan baik ya. Ibu mengantar Bibi ke dokter pukul 8. Perhatikan jam dinding di rumah Ino. Jarum pendek menunjukkan angka 8. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi pukul 8.
Sebuah jam umumnya memiliki 2 jarum. Jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Jarum panjang yang bergerak lebih cepat menunjukkan angka menit. Tuh, perhatikan gambarnya itu ya. Jarum panjangnya warna merah, jarum menit, jarum pendek warna hitam, jarum jam. Perhatikan gambar di samping. Waktu yang ditunjukkan pada jam di samping adalah pukul 3. Pukul 3 ditulis pukul 03.00. Kita langsung di halaman 21 ya. Nomor 1. Pukul 7 pagi, Ino masuk sekolah. Jarum pendek menunjukkan angka 7. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Arin bermain pukul 8 pagi. Jarum pendek menunjukkan angka 8. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Nomor 3. Pukul 3 siang Ino pergi ke rumah yoga. Jarum pendek menunjukkan angka 3. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Yo, sekarang kita lanjut ya. Nomor 4. Ino pulang ke rumah pukul 4 sore. Jarum pendek menunjukkan angka berapa, anak-anak? Iya, angka 4. Jarum panjangnya pasti angka 12. Nomor 5. Pukul 9 malam Arin tidur. Jarum pendeknya menunjukkan angka berapa, anak-anak? 9. Pasti jarum panjangnya juga menunjukkan angka 12. Oke. Nah, sudah ya anak-anak, belajar jamnya pada halaman 20 dan 21 menyenangkan, bukan? Belajar jam itu menyenangkan sekali, apalagi kalau kita sudah tahu waktu dengan baik dan benar. Nah, kita buka halaman 22 sampai 23. Itu ada lagu lagi, Sayang Semua. Nah, kalian bisa nyanyikan ini bersama orang tua kalian ya. Tapi jangan lupa dibaca dulu bacaannya dan keterangannya. Kalau gitu silakan membaca. Wah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar 3 pembelajaran sekaligus kali video ini. Nah, Miss Fani mau berterima kasih atas dukungan kalian memperhatikan, kalian belajar dari rumah. Miss Fani apresiasi sekali, kalian memang luar biasa. Dari awal pembelajaran jarum sampai sekarang masih semangat. Miss Fani juga merindukan kalian, juga merindukan sekolah, tapi kita harus patuh pada peraturan ya. Sekarang peraturannya harus kita taati, yaitu kita bersekolah dari rumah. Jadi kita belajarnya juga dari rumah. Itu adalah anjuran dari pemerintah agar pandemik virus COVID ini bisa makin mereda. Jadi kalau makin mereda, kita bisa ketemu lagi di sekolah ya. Akan jadi lebih baik kita mengantisipasinya seperti ini. Oke, kalau gitu jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran jarak jauh selanjutnya, di pembelajaran online selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, olahraga juga, bermain, melakukan aktivitas kegiatan rumah atau membantu orang tua di rumah. Terima kasih ya mama dan papa, bapak dan ibu yang sudah mau menyediakan, mau membimbing juga dan menjadi pembimbing, menjadi pengawas bagi anak-anak kelas 2 dalam belajar gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.